Halo, apa kabar? Senang sekali masih terus bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya Hesmun Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, bulan Februari sudah akan berakhir. Banyak yang mempertanyakan kembali prediksi atau sebenarnya tepatnya Anda waktu menyebutnya sebagai guesstimation ya, bahwa bulan Februari ini akan terjadi radical break. Nah, apakah yang Anda sebut sebagai radical break itu sekarang sudah terjadi? Oke, betul beberapa waktu yang lalu, sebulan, 2 bulan yang lalu, saya memang membuat guesstimation, dugaan. Guesstimation artinya menduga sambil guessing by estimation, menduga dengan cara mengukur bahwa Februari adalah bulan yang berbahaya. Bahkan saya pakai istilah akan ada saya pakai istilah apa, radical break waktu itu. Karena kita melihat sejak Agustus, dia besar-besaran Agustus, pemerintah tidak punya ruang untuk memperlihatkan kemasukakalan kebijakan, terutama Presiden Prabowo. Soal MBG dipersoalkan terus-menerus, soal perampasan aset, lalu soal keterlibatan di BOP, lalu soal tarif yang pada akhirnya jadi kontroversi karena Donald Trump akhirnya ditolak kebijakannya oleh Supreme Court, Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan itu kemudian membuat banyak pertanyaan lanjutan. Apakah itu yang dimaksud dengan radical break? Tentu Presiden Prabowo tidak mungkin tidak menjelaskan posisi Indonesia setelah Donald Trump merevisi kebijakannya kan. Tentu dalam hukum internasional berlaku prinsip pacta sunt servanda, bahwa Indonesia sudah menandatangani perjanjian itu maka dia berlaku sebagai hukum di antara pihak, yaitu antara Donald Trump dan Prabowo mewakili masing-masing negara. Tapi juga ada prinsip bahwa pacta sunt servanda itu hanya berlaku bila hal-hal yang tadinya diperjanjikan sudah diduga tidak akan berubah tuh, atau dalam bahasa Latinnya rebus sixtantibus. Artinya rebus artinya the thing, sixtantibus, masih berdiri seperti semula. Nah sekarang tidak berdiri seperti semula lagi. Jadi persyaratan rebus sixtantibus sudah tidak berlaku karena Donald Trump sudah dibatalkan kebijakannya oleh Supreme Court, oleh Mahkamah Agung Amerika. Nah apa konsekuensinya bagi perjanjian kita? Ya tentu secara prinsipil, karena hal-hal yang diperjanjikan itu sudah tidak lagi standibus, tidak lagi standar, tidak lagi berdiri seperti semula, maka faktanya juga harus berhenti kan, harus selesai itu. Nah ini hal yang membuat kita menduga akan ada keributan lagi, karena DPR harusnya mulai mempertanyakan isi atau sifat perjanjian itu secara legal, secara konstitusional, atau secara prinsip-prinsip hukum perdata. Yang juga sangat menarik, setelah keputusan Mahkamah Agung, ternyata Donald Trump itu masih terus melawan, menurunkan tarif jadi 10% dan kemudian dinaikkan lagi menjadi 15% ini untuk semua negara ya. Tapi itu saya kira kan problem domestiknya Trump. Sementara problem domestik Prabowo juga tidak kalah seriusnya. Ini berkaitan dengan isi perjanjian antara Prabowo dengan Trump yang tadinya dibangga-banggakan itu oleh Seskap Teddy bahwa dia satu-satunya presiden yang melakukan perundingan bilateral di tengah kegiatan BOP, Board of Peace itu. Nah, tapi kalau dicermati ini, wah, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Prabowo dengan Trump ini dinilai sangat merugikan Indonesia. Bahkan ada yang menggambarkan ini secara detail, semua perjanjian ditelanjangi dan di situ bisa dengan mudah kita ya sampai pada satu kesimpulan ini posisi Indonesia lemah banget ya dalam perjanjian itu. Seakan kita ini bukan negara yang berdaulat gitu, kok tunduk dan patuh saja kepada Trump. Jadi memang akan ada debat panjang lagi yang akan memusingkan kepala Pak Presiden tuh, karena mereka tentu yang merasa bahwa perjanjian itu udah batal bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Apakah benar dari awal Presiden Prabowo punya niat untuk menyelenggarakan perjanjian internasional dengan basis kedaulatan ekonomi, kedaulatan negara, bahkan tuh apalagi kedaulatan warga negara, karena dalam isi perjanjian itu bermacam-macam hal sebetulnya merugikan Indonesia tuh. Dari segi ekonomi kita ditekan, dari segi hak warga negara, bahkan data kita itu boleh diperiksa oleh Presiden Donald Trump. Dari segi apapun, orang akan menganggap bahwa barang yang dibawa ke Washington oleh Presiden Prabowo itu bermasalah secara konstitusi, maka bisa diajukan entah dia constitutional review atau apapun kan tersedia, legislative review juga bisa dilakukan. Tapi intinya adalah public relation pemerintah hari ini berantakan. Tidak ada semacam orkestrasi untuk menghadapi kritik dari publik. Tidak ada semacam orang yang bisa tampil ke depan untuk menerangkan bahwa ini sebetulnya keadaan. Itu berakibat rumitnya kita membayangkan psikologi presiden sekarang. Jadi ini yang mungkin boleh kita duga sebagai awal dari krisis yang akan berkelanjutan.
Soal yang paling penting adalah menjaga opini publik. Sekarang opini publik bermain nggak keru-keruan di media massa dan tidak ada satupun tokoh kabinet atau sosok kabinet yang bisa menenangkan kegaduhan yang terjadi di publik. KSP nggak tahu mau ngomong apa tuh. Menko Perekonomian juga ya buta huruf sebetulnya dengan isi perjanjian internasional. Lalu Sekap atau Seknek apa yang mau disebutkan pada publik yang menunggu soal kejelasan status hubungan ekonomi, perjanjian ekonomi yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo kemarin. Nah, kegaduhan ini yang kemudian pasti dimanfaatkan baik oleh mereka yang menunggu di pojok-pojok tikungan politik atau mereka yang memang dari awal beroperasi untuk mengendalikan opini publik dan berupaya untuk memberi negatif impression pada kondisi hari ini. Artinya impresi negatif artinya Presiden Prabowo dianggap lebih banyak menghasilkan negatif impression daripada dukungan positif yang kemarin diriset oleh Profesor Burhanuddin 80% kan. Jadi ini juga punya kecemasan yang sama. Kalau public opinion tidak bisa dikendalikan oleh istana, maka dia akan menjadi hak sebut aja hak protes masyarakat sipil, terutama kalangan mahasiswa yang kemarin diwakili oleh Ketua BEM yang dengan sangat tangkas dan jitu itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis pada Presiden tuh. Jadi kita ingin lihat itu apa implikasinya dalam seminggu ini supaya Presiden mungkin yang mesti tampil ke publik dan menjelaskan secara objektif apa yang mesti diambil sebagai kebijakan setelah Mahkamah Agung Amerika membatalkan hak Presiden Trump untuk mengatur tarif yang juga dianggap sebagai pemberatan pada masyarakat Amerika tuh. Dan itu artinya implikasi pada Indonesia mesti dihitung dan diterangkan secara cermat dalam waktu yang singkat ini oleh Presiden Prabowo. Benar seperti Anda katakan, respon dari kabinet bahkan istana sangat tidak memadai ya soal ini ya. Sementara di media sosial banyak sekali bertebaran analisis yang nggak bisa kita anggap remeh. Jadi bukan sekedar analisis netizen alay begitu, tapi banyak juga mereka-mereka yang punya basis dan argumentasi yang kuat itu sekarang ini justru lebih dipercaya oleh publik ketimbang penjelasan dari istana maupun dari kabinet. Iya betul, Saudara Hertu. Yang terlihat adalah kegelisahan dari kabinet. Yang terbaca adalah psikologi cemas dari para investor. Yang tak terduga adalah, saya sebut tak terduga karena ini bulan Ramadan, apa sebetulnya background belief, kepercayaan di belakang peristiwa-peristiwa ini yang bisa kita tafsirkan sebagai kesempatan untuk memulihkan kepercayaan pada Presiden pada satu pihak, dan pikiran yang lain adalah upaya yang sedang diduga berlangsung diam-diam, yaitu ya udah biarkan aja Presiden Prabowo berantakan di dalam kabinetnya karena nggak ada orang yang pada akhirnya mampu untuk menerangkan pada publik tuh, selain tentu Presiden yang sampai sekarang belum bicara kan. Jadi kita lihat bahwa ada kondisi ketidakpercayaan pada kabinet, sekaligus ada kondisi yang memungkinkan kabinet satu waktu berkelahi di antara mereka karena saling mengincar siapa yang ngomong duluan nih. Kalau gue ngomong duluan, gue digampar duluan oleh Presiden. Kalau gue nggak ngomong, gue akan disiksa juga oleh publik karena nggak bicara kan. Jadi kita melihat bagaimana kalang kabutnya kabinet untuk menerangkan keadaan sebetulnya. Tetapi sekali lagi, kalau itu tidak diterangkan, maka ia akan berimplikasi pada mungkin boleh kita duga faksi-faksi yang memang mengincar kekacauan politik demi meloloskan seseorang untuk tampil di 2009, itu pasti sudah bekerja tuh. Saya pakai istilah yang biasa disebut dalam dunia politik intelijen, itu deep state. Artinya ada kasakusuk yang mungkin tidak terbaca, tetapi mereka lagi berupaya untuk bikin cover story. Kira-kira itu yang saya maksud tuh. Dan selebihnya tentu adalah urusan kemampuan masing-masing pihak yang ingin bersaing di 2009 untuk membaca arah Indonesia setelah perundingan yang sangat dramatis itu dibatalkan justru oleh masyarakat Amerika sendiri itu. Tapi yang jelas Mahkamah Agung mewakili kepentingan publik Amerika dan menganggap bahwa Presiden Trump itu melanggar konstitusi. Kira-kira itu intinya, dan konsekuensinya perjanjian itu harusnya batal, dan akibatnya kalau pembatalan itu tidak diterangkan segera oleh Presiden Prabowo, maka dugaan publik bahwa ada sesuatu yang belum selesai, urusan di belakang layar di antara mereka yang ingin mengambil keuntungan dari batalnya perjanjian di Amerika, terutama menteri-menteri yang punya portofolio ketua partai. Mereka justru yang lagi tegang ini, rencana-rencana antara rencana baik maupun rencana buruk akhirnya berhenti sebagai isu. Salam akal sehat. Salam akal sehat.